Marc Marquez berharap bisa cepat pulih dari diplopia dan kembali mengendarai RC23V pada tes MotoGP di sirkuit Sepang. 5 hingga 6 Februari 2022. Loris Capirossi, Race Direction MotoGP, mengaku telah bicara dengan Marquez. Juara dunia MotoGP 6 kali tersebut yakin bisa pulih. Marc tidak beruntung dia punya masalah lagi musim ini dan ketika dia mulai membaik kembali cedera. Saya sedih dia menderita seperti ini. Saya harap melihatnya tersenyum lagi di track. Saya bicara dengannya beberapa hari lalu dan dia sangat positif. Ini akan jadi musim dingin sulit, tapi mengatakan ingin berada di Sepang, kita lihat saja. Capirossi mengisyaratkan ingin melihat Marquez dengan tantangan lain alias pindah dari Honda ke pabrikan lain. Fabio Quartararo punya harmonisasi sempurna dengan Yamaha, dia punya balapan dengan bersih. Saya lihat Francesco Bagnaia baik-baik saja, tapi saya tidak membantah bahwa saya ingin menyaksikan Marc Marquez dengan Ducati. Yamaha tidak pernah berinvestasi pada proyek itu membawa langkah penting kecil. Sebuah kewajaran jika pada tes terakhir, Anda lihat rival membawa banyak perangkat baru. Rider mulai melihat motor-motor lain. Masuk akal jika Anda memberi tekanan pada pabrikan. Itu akan terjadi di Sepang, di mana kami akan melihat motor untuk 2022. Alex Espargaro masih menjadi yang terbaik saat berada di atas RSGP, mengingat ia jadi salah satu aktor dalam pembangunan motor tersebut. Namun, Vinales mengatakan dirinya memiliki referensi sendiri untuk menguasai RSGP dibandingkan mencontek data dan gaya balap milik rekan setimnya tersebut. Saya merasa sangat bagus. Saya tahu memiliki pekerjaan yang sangat sulit untuk diselesaikan, tapi bagi saya ini tantangan yang menyenangkan. Referensi saya bukanlah Alex karena saya menargetkan sesuatu yang jauh lebih besar. Saat ini berjalan sesuai yang diharapkan. Pada akhirnya dalam pengujian Anda dapat melaju secepat yang Anda inginkan, tetapi Anda hanya melihat kondisi sesungguhnya dalam balapan. Senang rasanya bisa berkendara di jalur yang tepat karena ini memungkinkan saya untuk memahami di mana saya harus berkembang. Berada di motor baru menemukan bentuk terbaik Anda bersama dengan tim yang masih berjuang tidak pernah mudah. Saya ingin melakoni balapan dengan penuh ketenangan. Dan saya juga memanfaatkan setiap balapan sebagai tes untuk memahami area mana yang perlu saya tingkatkan. Maverick Vinales mengatakan Aprilia RSGP memiliki potensi besar, tapi ia belum bisa mengeluarkannya dan masih kesulitan berkendara hingga batasannya. Hal positifnya adalah saya merasa senang di atas motor. Jika saya bisa mengakhiri balapan dengan kuat, maka seharusnya saya bisa memulai balapan dengan lebih baik. Mungkin saat ini saya harus memahami motor dengan lebih baik karena seringkali saya merasa belum sampai pada batasannya. Jadi, saya harus fokus pada itu. Dalam acara One More Lap di sela pameran motor bergengsi, ICMA yang digelar Milan, Italia, seperti yang dikutip Wone, Rossi bertemu dengan Popolo Giallo, yakni sebutan penggemarnya, yang memenuhi arena ICMA. Saat Rossi muncul, mereka pun menyanyikan yel-yel untuk menyanjung The Doctor. Ia pun mengaku sampai sekarang masih tak habis pikir ketika melihat tribun-tribun sirkuit MotoGP dipenuhi fansnya. Bayangkan saja betapa besar dorongan yang bisa mereka berikan agar saya bisa semangat turun lintasan. Melihat tribun-tribun yang berwarna kuning, saya pun merasa beruntung. Tapi kadang-kadang saya juga memposisikan diri saya sebagai para rival saya, mungkin mereka bilang sungguh menyebalkan. Rossi juga menyatakan bahwa penggemarnya tak perlu cemas. Pasalnya, ia masih akan berkompetisi meski banting setir ke ajang balap mobil. Rossi mengaku akan tetap mencintai dunia balap motor dan berjanji akan mengunjungi beberapa balapan MotoGP selagi mendampingi para anggota VR46 Rider Academy berlaga. Jiwa saya sebagai pembalap motor takkan pernah tua. Saya tetap bersenang-senang seperti 20 tahun lalu. Saya pun senang jadi pembalap mobil meski entah apakah sama menyenangkannya seperti MotoGP, yakni ajang terbaik. Saya juga akan hadir di beberapa balapan, meski entah bagaimana perasaan saya nanti. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.